Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Rahmatullah, NIM 20005106079 dari kelas B Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 3 PowerPoint. Berikut videonya. Baik, untuk PowerPoint yang pertama yaitu dari Jurnal Pengembangan Media Pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP yang dibuat oleh Iketut Iwan Swadesi dan Inyoman Kanca, Prodi S2 Pendidikan Olahraga Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya yang pertama kita ketahui dulu adalah pendahuluannya. Nah, pesatnya kemajuan ICT ini tidak dapat mempengaruhi kesenjangan yang terjadi dari proses pembelajaran yang ada di kota dengan pedesaan. Contoh konkret adalah penggunaan media pembelajaran yang masih jauh ketimpangan antara kota dengan desa. Kemajuan teknologi pendidikan atau education technology maupun teknologi pembelajaran atau instructional teknologi seharusnya bisa menjadi fasilitator untuk digunakan dalam berbagai media pembelajaran instruksional media serta peralatan-peralatan yang semakin canggih guna menghilangkan ketimpangan penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu sarana dalam membantu kesuksesan dalam pembelajaran. Nah, dalam jurnal ini yang dibahas itu pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan media pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang berbasis dengan informasi dan komunikasi teknologi atau bisa disingkat dengan ICT, Information and Communication Technology. Nah, yang pertama itu sebelum kita mengetahuinya itu adalah media. Nah, media secara bahasa dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Nah, Association for Education and Communication and Technology mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. Nah, tidak AECT saja. Nah, di sini juga ada NEA, yaitu National Education Association, yang mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Dari Tejo Nuseto. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat dari media pembelajaran itu sendiri. Nah, manfaat yang pertama yaitu adalah media pembelajaran dapat memperjelas penyajian dan informasi yang diberikan sehingga dapat memperjelas proses dan hasil belajar itu sendiri. Nah, yang kedua ada media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar yang baik. Yang ketiga yaitu ada media pembelajaran dapat menanggulangi keterbatasan indera, ruang, serta waktu karena membantu proses pembelajaran itu sendiri. Yang keempat adalah media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah C, bentuk dan jenis sumber belajar. Nah, menurut Ahmad tahun 2016, nah, bentuk-bentuk sumber belajar itu yang pertama ada dari pesan, informasi, bahan ajar, ya melalui dari cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Masih banyak yang lainnya. Yang kedua dari orang, khususnya seperti guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Masih banyak yang lainnya. Nah, yang ketiga dari bahan seperti buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang keempat ada alat atau perlengkapan seperti perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD, kamera, dan masih banyak yang lainnya. Bisa dibaca di sini. Dan yang selanjutnya ada pendekatan atau metode atau juga bisa teknik seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, serasehan, percakapan biasa, dan diskusi, dan masih banyak yang lainnya seperti debat, talk show, dan sejenisnya. Masih banyak lagi. Nah, yang keenam ini adalah lingkungan sekitar seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, kantor, toko, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis sumber belajar. Nah, jenis-jenis sumber belajar itu ada dua, yaitu sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design. Yang kedua ada sumber belajar yang dimanfaatkan, learning resource by utilization.
Yang pertama yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang untuk dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat sangat formal. Nah, yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, yang kedua ada pembelajaran PJOK berbasis ICT, Information. Nah, pengembangan model pembelajaran PJOK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan media atau aplikasi yang berbasis mobile. Adapun langkah-langkah pengembangan media atau aplikasi berbasis mobile sebagai berikut. Nah, yang pertama ini membuat menu utama aplikasi. Nah, seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, menu aplikasi ini seperti ada judul aplikasi, ada paduan, ada start untuk memulai, exit untuk mengakhiri, logo untuk memberikan identitas kepada pengguna, dan yang terakhir ada ID, informasi pribadi, informasi pembuat aplikasi tersebut. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi materi pelajaran PJOK yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Jadi diidentifikasi dulu sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah membuat materi berupa gambar dan video pendek, bagian demi bagian materi. Jadi, secara sistematis begitu untuk bagian-bagian materi pelajaran PJOK ini. Nah, yang keempat ada analisis gambar dan video pendek, bagian demi bagian materi pelajaran PJOK, agar memudahkan juga untuk siswa untuk melihat gambar dan video. Biasanya lebih menarik kalau menggunakan video maupun gambar. Nah, yang kelima ada memasukkan gambar dan video pendek, bagian demi bagian materi pembelajaran PJOK ke dalam aplikasi, begitu. Nah, jadi kesimpulannya dari yang saya jelaskan tadi adalah berdasarkan rancangan dan hasil penelitian pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tingkat SMP, yaitu untuk permainan bola besar dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran yaitu seperti 1. Pengumpulan data awal dulu sebelum memulainya. Jadi dikumpulkan dulu data-data seperti observasi dan semacamnya. Nah, kemudian mulai merencanakan apa yang ingin dibuat. Selanjutnya ada pengembangan draft atau produk, jadi mulai dikembangkan. Kemudian diuji coba lapangan di awal, bagaimana hasilnya. Nah, kemudian apabila ada kekurangan, bisa direvisi hasil uji coba tersebut. Nah, kemudian diuji coba lagi lapangan untuk penyempurnaan produk hasil uji di lapangan itu sendiri. Nah, yang terakhir, uji pelaksanaan lapangan, jadi bisa dilaksanakan begitu. Yang 9 penyempurnaan produk akhir dan disemenisasi dan implementasi, berarti ini finishing, penyempurnaan untuk pengimplementasiannya, begitu kurang lebih. Nah, selanjutnya PowerPoint yang kedua yaitu dari jurnal Transformasi Nilai Melalui Pembelajaran Pendidikan Jasmani dalam Pembentukan Karakter Siswa di Abad 21 ini. Nah, pendahuluannya kita harus pahami dulu, abad 21 telah melahirkan generasi baru, yaitu generasi digital native, yaitu seseorang terutama anak hingga sampai remaja, yang sejak kelahiran telah terpapar gencarnya perkembangan teknologi, seperti perkembangan komputer, internet, gadget, dan sebagainya yang terkait dengan teknologi, di mana gaya belajarnya amat berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya, yang digital imigran. Nah, pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor, seperti gerak-gerak melalui aktivitas jasmani itu sendiri. Nah, selanjutnya pembahasan. Nah, pendidikan jasmani sangat berperan penting bagi pembentukan dan transformasi nilai-nilai karakter itu sendiri. Nah, memasuki abad 21, kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pendidik dan peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan belajar di abad 21 ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi oleh pendidik maupun peserta didik agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi yang sangat pesat saat ini. Nah, beberapa kontribusi pendidikan jasmani dan olahraga dapat menggunakan karakter menurut Darmiati Zuhdi 2011, yaitu yang pertama. Nah, ini pendidikan jasmani dan olahraga dapat membangun keberanian,
Jadi siswa, peserta didik maupun pendidik dapat membangun keberanian untuk melakukan sesuatu hal. Nah, yang kedua, pendidikan jasmani dan olahraga dapat memperkuat keimanan, saling percaya satu sama lain. Yang ketiga ada pendidikan jasmani dan olahraga dapat memicu sifat bekerja keras, ingin berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, yang keempat, pendidikan jasmani dan olahraga dapat membangun kemampuan dan mengendalikan dirinya masing-masing dapat. Nah, yang kelima, pendidikan jasmani dan olahraga dapat membangun kerjasama melalui penjas dan olahraga. Peserta diajarkan bagaimana agar menjadi tim yang bisa menyusun kerjasama. Tidak hanya saja individu bisa bekerja sama secara tim. Nah, yang keenam, ada pendidikan jasmani dan olahraga dapat mengembangkan sikap adil dan bijaksana. Jadi kita tidak boleh egois untuk bekerja sama teman-teman yang lain, anggota tim begitu. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan jasmani dan olahraga dapat memupuk tanggung jawab seseorang. Tidak tanggung jawab hanya diri sendiri, tapi tanggung jawab untuk tim. Tidak boleh merugikan tim begitu. Selanjutnya berikut adalah daftar 20 karakter dalam mata pelajaran pendidikan jasmani menurut Kemdiknas tahun 2010. Nah, yang pertama itu adalah karakternya, nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan religius, jadi tidak terlepas dari keagamaan. Yang kedua, harus jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, serta mandiri. Nah, yang ke-11 ada ingin tahu, mau belajar terus, cinta ilmu, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain maupun tim. Nah, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain juga. Santun, demokratis, menghargai lingkungan, nasionalis, menghargai keberagaman, dan masih banyak yang lainnya. Ini sih yang 20 karakter dalam mata pelajaran menurut Kemdiknas. Nah, jadi kesimpulannya dari yang tadi adalah pendidikan jasmani sebagai wahana atau sarana dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, memiliki peranan yang strategis sebagai alat pendidikan dan sarana habituasi, penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani. Karakter dan nilai-nilai moral yang diyakini terkandung dalam aktivitas jasmani dan olahraga tidak dengan sendirinya terinternalisasi dan terproyeksi dalam kehidupan sehari-hari dari perilaku atau partisipan aktivitas jasmani dan olahraga tersebut, melainkan nilai moral yang telah dipilih harus diorganisasikan, dikonstruksi, dan ditransformasikan ke dalam struktur dasar penalaran individu yang berpartisipasi di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah PowerPoint yang ketiga, judulnya Menjadi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di Abad 21 ini, yang dibuat dari Inyoman Kanca, Fakultas Keolahragaan Kesehatan, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, PJOK bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, emosional, etika moral, dan aspek pola hidup sehat tentunya. Oleh karenanya, PJOK memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya karakteristik guru abad 21 ini. Nah, pada era abad 21, guru harus mempunyai dan mampu memanfaatkan energi teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Karakteristik guru dalam abad ke-21 yaitu antara lain, yang pertama, guru harus di samping sebagai fasilitator, juga harus sebagai inspirator dan motivator. Guru mampu mentransformasikan diri dalam cara pedagogik cyber atau era digital. Yang ketiga, guru harus memiliki kemampuan yang untuk menulis. Guru harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode, model, strategi belajar untuk mencari pemecahan masalah-masalah belajar, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis TIK. Yang kelima, guru harus mampu melakukan transformasi kultural, transformasi kebiasaan dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya tidak hanya karakteristik pendidik. Nah, selanjutnya ada karakteristik peserta didik abad 21 melalui smartphone berbasis Android. Misal sekarang bisa dengan mudah belajar sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah mesin yang begitu populer yaitu Google. Nah, peserta didik sekarang bisa mendapatkan berbagai informasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Perilaku peserta didik sekarang sangat bergantung atau bahkan menggantungkan diri pada mesin pencari yaitu Google tersebut. Peserta didik zaman sekarang.
Nah, selanjutnya adalah keterampilan pada abad 21 ini. Keterampilan abad 21 terdiri dari 3. Yang pertama, keterampilan hidup dan berkarir, life and career skill. Yang kedua, keterampilan belajar dan berinovasi, learning and innovation skill. Dan yang terakhir adalah keterampilan media teknologi dan informasi atau information medial and technology skill. Nah, selanjutnya ada kompetensi guru profesional. Nah, pendidikan dijelaskan bahwa kompetensi pendidik terdiri dari kompetensi yang pertama pedagogik, yang kedua kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, pengembangan guru PJOK pada abad 21 ini, peningkatan profesional guru PJOK sebenarnya ditentukan oleh guru itu sendiri. Jika seorang guru ingin mengembangkan profesionalismenya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, memahami standar tuntunan profesi guru, mencapai kualifikasi dan kompetensi guru yang dipersyaratkan. Yang ketiga, membangun kesejahteraan melalui organisasi keilmuan dan organisasi profesi seperti MGP. Mengembangkan etos kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi. Yang kelima, mengadopsi inovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, profesional guru PJOK. Nah, guru PJOK sebagai profesi berarti guru PJOK sebagai pekerja yang syaratkan kompetensi atau keahlian dan kewenangan dalam pembelajaran dan mendidik agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna di bidang PJOK. Terima kasih, mungkin sekian itu saja yang bisa saya jelaskan dari 3 paparan yang saya tampilkan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.